Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah PLJC yang beranggotakan Sofyan Kevin Gunawan, Johandri Ilham Rizguguk, dan Umi Kulsum akan menjelaskan materi mengenai DHCP. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain pembuatan alamat IP, DHCP ini juga mampu memberikan default gateway, DNS, hostname, dan domain name secara otomatis. Perbedaan DHCP client dan DHCP server. Dalam layanan DHCP, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu DHCP client dan DHCP server. Terus, apa perbedaan di antara keduanya? Komputer yang bertugas memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta alamat IP disebut DHCP client. Fungsi DHCP. DHCP digunakan oleh Network Administration untuk mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis. DHCP digunakan untuk memberikan layanan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien yang tersambung dengan server. DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengelolaan data. DHCP server dapat memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. DHCP mampu melayani penyewaan network dalam jumlah massal. Cara kerja DHCP server. Pada cara kerja DHCP memiliki 4 tahap-tahapan. Dan dalam tahapan tersebut dilakukan pada proses peminjaman suatu alamat IP address dalam DHCP. Berikut penjelasan cara kerja DHCP dalam 4 tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, tahap IP list request. Pada cara kerja DHCP server yang pertama ini, yaitu tahap yang mana sebuah komputer klien dalam jaringan tersebut meminta alamat IP address yang sudah tersedia di dalam DHCP server. Awalnya, pada saat pertama kali komputer klien terhubung di dalam suatu jaringan, maka komputer klien akan meminta alamat IP address pada DHCP server yang tersedia. Lalu, tahap yang kedua. Pada tahap kedua ini, yaitu tahap IP list over, di mana pada tahap yang kedua ini DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Server dengan broadcast yang disampaikan oleh klien yang baru tersambung dalam jaringan yang tadi, dan selanjutnya DHCP server akan memberikan suatu penawaran pada komputer klien tersebut, yaitu merupakan alamat IP address. Yang ketiga, tahap IP list selection. Karena setelah diberikan berupa penawaran IP address dari DHCP server, kemudian klien yang meminta sebelumnya juga sudah menyetujui penawaran yang sudah diberikan tersebut oleh DHCP server, kemudian komputer klien akan memberikan sebuah pesan ke DHCP server yang berisikan permintaan agar server tersebut meminjamkan salah satu dari IP address yang telah tersedia sebelumnya di dalam DHCP pool yang dimilikinya tersebut. DHCP pool yaitu range IP yang digunakan oleh sebuah host yang tersambung dengannya. Tahap yang terakhir adalah tahap IP list acknowledge. Di tahap yang terakhir ini, yaitu DHCP server akan menangkap pesan dari komputer klien dengan mengirimkan suatu paket acknowledge yang berisikan IP address dengan informasi-informasi yang lain yang akan dibutuhkan. Dan kemudian setelah memberikan alamat IP address kepada komputer klien, DHCP server tersebut akan memperbaharui isi database yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dan sedangkan klien yang akan melakukan suatu kegiatan inisialisasi dengan meningkatkan nomor alamat IP address yang sudah diberikan sebelumnya, dan komputer klien sudah dapat beroperasi di dalam jaringan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.